Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer di pertemuan kelima. Sini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu dari materi Uniprocessor Trace. Sini kita akan mempelajari yang kedua, yaitu pengaruh ukuran cache dan pengaruh ukuran blok. Langsung saja yang pertama, di sini pengaruh ukuran cache, di mana kita memiliki tujuan yaitu memperlihatkan pengaruh ukuran cache pada misthread. Dimana untuk prosedur praktikumnya sendiri, teman-teman bisa membuka aplikasi SMP Cache-nya. Dan untuk mengkonfigurasinya, teman-teman bisa mengklik bagian multiprosesor, main memory, dan cache. Dan di sini kita bisa ikutin sesuai modulnya, di mana prosesor SMP dan sama dengan 1. Maksudnya itu memory organization-nya adalah SMP dan number of prosesornya adalah 1. Selanjutnya yaitu cache coherence protokolnya itu Messi dan scheme for boost-nya itu random. Jadi sini kita bisa protokol ubah ke Messi dan boost arbitration-nya itu random. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi main memory, dimana kita akan mengubah word wide bits-nya itu menjadi 16 dan words by block-nya itu 16 juga dengan block size-nya 32 bytes. Jadi kita ubah menjadi 16 dan otomatis dia akan mengubah sendiri block size-nya menjadi 32 bytes. Dan untuk blocks in main memory-nya itu 8192, kita ubah menjadi 8192 dan otomatis dia akan mengubah main memory size-nya menjadi 256 kilobytes. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi cache-nya, di mana di sini mapping-nya itu full asosiatif dan replacement policy-nya itu LRU. Kita bisa ubah di sini mapping-nya menjadi fully asosiatif dan replacement policy-nya itu LRU. Dan untuk blocks in cache dan cache-nya sendiri kita akan menguji seberapa besar pengaruh blok cache-nya terhadap misthread. Dan untuk mengujinya di sini kita akan mengkonfigurasi blok dalam cache menggunakan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama ada 1 blok, ada 2 blok, 4 blok, 8 blok, 16 blok, 32 blok, 64 blok, 128 blok, 296 blok, dan 502 blok cache. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi yang pertama itu 1 blok cache. Dimana di sini kita akan langsung ubah menjadi 1. Nah, jika udah 1, untuk mengsimpan konfigurasi kita harus mengklikkan OK terlebih dahulu. OK, dan OK. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka program dari memory trace-nya. Dimana saya akan membuka Open Memory Trace, masuk ke folder trace, masuk ke folder PRG. Dan di sini abang akan memilih salah satu sebagai contoh, dimana sini abang akan menggunakan program dari COMP. Nah, untuk menggunakan program dari COMP ini kita harus menceklis box di sini. Nah, sampai trace file-nya berubah menjadi COMP. Nah, jika sudah kita klikkan OK. Dan untuk melihat prosesnya kita bisa mengklik View Evolution Multiprocessor. Kita pilih saja yang teks, kita OK. Kita ubah step by step di sini menjadi complete dan execute. Kita masuk ke menu hit miss. Kita tunggu proses hingga selesai. Nah, jika sudah, kita hasil dari proses tersebut bisa kita screenshot sebagai pembanding nantinya yang akan kita simpulkan. Di sini ada buat format jurnal. Jadi di sini adalah nama programnya itu program dari COMP. Blok cache yang pertama itu kita mendapatkan hasil di mana dengan rate-nya 34% dan miss-nya 65%. Di sini ya sangat signifikan sekali, miss rate-nya sangat tinggi. Nanti kita akan melanjutkan ke cache-nya sama dengan 2. Kita exit, kita masuk ke menu cache saja. Kita ubah menjadi blocks in cache menjadi 2. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita masuk ke View Evolution, ke Multiprocessor, Text OK. Kita ubah menjadi complete, habis itu kita execute. Kita masuk ke
menu hit dan miss untuk melihat global hits and miss-nya. Kita tunggu hingga selesai programnya. Dan jika sudah, kita bisa meng-screenshot hasil dari ininya. Kita screenshot hasil dari global hits and miss-nya. Nah, kita masukkan ke dalam ini jurnal yang akan kita banding nanti. Selanjutnya itu block sketch sama dengan 4. Kita keluar, masuk ke menu cache, kita ubah menjadi blocks in cache menjadi 4. Oke, kita mencari hasilnya dengan di multiprosesor, execute, kita masuk ke menu hit and miss-nya. Jika sudah, kita screenshot lagi hasil dari programnya. Di sini menjadi selanjutnya block cache sama dengan 8. Exit, kita masuk ke cache, kita ubah menjadi 8, kita simpan. Kita lihat hasilnya di multiprosesor, kita ubah menjadi complete, execute. Nah, jika sudah, bisa kita screenshot hasil dari global hits and miss-nya. Kita lihat sini, kita paste. Selanjutnya kita masuk ke block cache menangkan 16. Exit, kita masuk ke cache, kita ubah menjadi blok 16 blocks, kita oke. Kita lihat hasilnya di multiprosesor, bagian text, kita ubah menjadi complete, kita execute. Ini kalau udah kita screenshot hasilnya, global hits and miss-nya kita screenshot, kita masukkan ke dalam jurnal. Selanjutnya kita block cache sama dengan 32, kita bisa keluar dari sini, ubah menjadi 32 blocks, kita oke. Kita masuk ke multiprosesor, text, ubah menjadi complete, lalu kita execute programnya. Kita tunggu proses hingga selesai. Yes. Jika sudah, kita screenshot kembali hasil dari prosesnya, kita masukkan ke dalam jurnal. Selanjutnya itu block cache 64, bisa keluar, masuk ke konfigurasi cache, kita ubah menjadi block in cache 64, kita oke. Kita masuk ke multiprosesor bagian text, kita ubah menjadi complete dan kita execute. Kita masuk ke hit miss-nya, kita screenshot hasilnya. Kita masukkan ke dalam jurnal. Selanjutnya kita block cache 128. Kita masuk ke konfigurasi cache, kita masuk ke 128. Oke. Kita masuk ke multiprosesor, kita masuk ke format text. Kita ubah menjadi complete.
kita executekan programnya. Jika sudah, kita screenshotkan kembali hasil dari programnya, masukkan kembali ke dalam jurnal. Yang selanjutnya block cache 256, kita bisa exit, masuk ke cache, kita ubah menjadi 256, kita oke. Kita masuk ke multiprosesor, format text, kita ubah menjadi complete, dan kita execute program. Kita tunggu sampai proses selesai. Jika sudah selesai, kita bisa men-screenshotkan kembali hasil yang didapat. Yang terakhir itu dengan block cache tertinggi, yaitu 512 blok. Kita masuk ke configure cache, kita ubah menjadi 512 blok. Kita simpan. Kita masuk ke view evolution dengan format text. Kita ubah step menjadi complete, dan kita execute program. Tunggu hasilnya. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke dalam kita screenshot dulu terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam jurnal. Setelah memasukkan beberapa data uji, di sini ada 10 data uji. Kita langsung saja kembali ke pertanyaan. Jadi, apakah miss rate meningkat atau menurun saat ukuran cache meningkat? Nah, kita bisa kembali ke dalam datanya. Di sini kita bisa lihat dengan blok cache-nya itu 1 dan blok cache-nya 2 itu. Nah, saat blok cache-nya ditingkatkan sebanyak 1, dia tuh miss rate akan turun menjadi 37%, dimana sebelumnya itu 65%. Jadi, bisa kita simpulkan dengan dibesarkannya blok cache dapat memperkecil rate dari miss data yang akan diambil ke dalam cache. Jadi, kita lihat juga sebagai perbandingan. Misalkan blok cache-nya itu kita hanya memiliki satu blok cache. Namun di sini kita memiliki 502 blok cache. Nah, di sini dengan blok cache sebanyak 502 blok, itu memiliki miss rate yang lebih kecil dibandingkan dengan hanya memiliki satu blok. Dimana dengan 512 itu 17%, miss rate-nya lebih kecil dibandingkan dengan 65%. Logikanya seperti ini. Jadi apabila teman-teman memiliki suatu data, nah data itu dimasukkan ke dalam cache. Nah di sini kan apabila kita hanya memiliki satu blok cache, nah data tersebut telah disimpan ke dalam cache. Nah apabila kita ingin meminta data lain, otomatis data yang di dalam blok cache tersebut harus dihapus atau dibuang untuk digantikan dengan data baru. Hasil dengan digantikan data baru, kita perlu meminta kembali ke main memory atau RAM. Nah, hasilnya itu akan semakin lama dibandingkan kita memiliki blok cache yang lebih banyak. Dengan lebih banyak blok cache-nya, otomatis penyimpanan datanya juga lebih banyak. Dengan penyimpanan datanya lebih banyak, akan memperkecil rate dari miss yang akan terjadi. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan kapasitas dan konflik yang meleset? Di sini maksudnya itu konflik miss ya. Jadi konflik miss itu akan terjadi ketika beberapa data itu dipetakan ke dalam blok yang sama. Misalkan kita memiliki beberapa data, misalnya ada 2 data, kita masukkan ke dalam satu blok. Nah, hal ini dapat menyebabkan blok cache itu penuh dong, karena terdapat 2 data.
Sedangkan yang di dalam block cache itu hanya bisa menyimpan satu data misalkan. Nah, saat kepenuhan cache itulah kita harus membuang data sebelumnya agar diganti ke data cache yang baru. Nah, saat pergantian inilah yang menyebabkan miss rate itu akan melonjak tinggi. Soalnya kita perlu meminta data kembali ke dalam main memory. Yang selanjutnya, dengan percobaan ini dapat diamati bahwa untuk ukuran cache yang bagus, miss rate distabilkan. Sini maksudnya jadi dengan besarnya ukuran cache, atau dengan banyaknya block cache, maka penyimpanan data akan semakin lebih banyak, di mana kita tidak perlu meminta data lagi ke main memory. Hal ini jadi karena kita tidak perlu meminta data kembali ke main memory, akan memperkecil miss rate yang terjadi. Karena kita tidak perlu menunggu waktu yang lebih lama saat kita meminta data ke main memory. Yang keempat, apa yang menjadi indikasi perbedaan besar dari miss rate yang muncul. Nah, di sini kita bisa lihat kita contohkan aja dengan blok cache sama dengan 1 dan blok cache sama dengan 2. Nah, apabila kita hanya memiliki satu blok, dia memiliki miss yang sangat besar, yaitu 65%. Nah, sedangkan kita memiliki 2 blok cache, nah, dengan ditambahnya satu blok cache akan membuat miss rate berkurang jadi 37%. Ini setengahnya berkurang. Jadi dengan bisa kita simpulkan, dengan besarnya ukuran block cache dapat memperkecil miss rate. Jadi kesimpulannya, apakah peningkatan ukuran cache meningkatkan kinerja sistem? Sudah sangat jelas. Dengan memiliki kapasitas cache yang lebih besar akan meningkatkan kinerja sistem. Di mana saat kita meminta data, kita dapat meminta data tersebut langsung dari cache, tidak langsung dari main memory. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum selanjutnya, yaitu pengaruh ukuran blok. Nah, selanjutnya kita akan menguji pengaruh ukuran blok, di mana tujuannya itu untuk memperlihatkan pengaruh ukuran blok pada miss rate. Nah, sini kita bisa kembali ke SMP cache-nya. Nah, untuk mengubah konfigurasinya, kita bisa mengklik multiprosesor, main memory, dan cache-nya. Kita samakannya sesuai modul. Jadi di sini prosesornya itu SMP dengan number of prosesornya itu 1, sudah betul. Dan Snoopy protokol itu Messi, sudah Messi. Bus arbitration itu random, sudah sama. Nah, jika sudah sama, kita lanjut ke configure main memory-nya, yaitu worldwide bits-nya itu 16, dan main memory size-nya itu harus 256 kilobytes, dimana ini number bloknya itu akan sangat bervariasi, dan mappingnya itu full associative, dan replacement policy itu LRU. Untuk cache size-nya itu harus 4 kilobyte. Nah, caranya itu misalkan sini kita akan mencoba. Yang pertama itu kita akan mengkonfigurasi 4 block size. Mana untuk sini kita ubah menjadi 4. Nah, jika sudah 4 sudah sama, dia tuh 8 byte di sini, mana 8 bytes. 4 itu block size 8 bytes. Nah, kita harus mengubah main memory size-nya menjadi 256 kilobytes. Sedangkan di sini itu 64 kilobytes. Nah, agar kita bisa mengubah main memory menjadi 256 kilobytes, kita bisa mengubah blocks in main memory-nya. Bisa kita naikkan agar dia menjadi 256 kilobytes. Nah, jika sudah menjadi 256 kilobytes, kita kembali ke blocks in cache-nya. Dan block in cache-nya itu cache size-nya wajib 4 kilobytes. Untuk mencari kilobytes-nya, kita bisa mengotak-atik block in cache-nya hingga menjadi 4 kilobytes. Nah, jika sudah, ini sudah menjadi 4 kilobytes.
Kita bisa meng-save konfigurasinya, oke, dan oke. Untuk percobaannya abang ini sama, abang akan menggunakan dari COMP, abang klik hingga transform menjadi COMP. Jika sudah, abang oke kan. Nah, jika sudah dikonfigurasi ininya, kita masuk ke multiprosesor, kita langsung ubah step by step menjadi complete dan kita execute. Kita screenshot ininya, global hit and miss-nya, dimana ini dia memiliki worst by blocknya itu 4. Apa namanya, worst blocknya sudah 4. Kita ubah. Nah, di sini sudah dapat. Jika sudah, kita kembali ke modul. Jika sudah 4, kita ubah menjadi 8. Nah, untuk mengubahnya kita bisa ubah worst by block menjadi 8. Nah, namun sini kan 512 KB. Kita ubah, kita kecilkan blocks in memorinya agar menjadi 256 KB. Dan sini kita kecilkan juga agar menjadi 4 KB. Dan jika sudah, kita oke kan? Kita multiprosesor, text, kita ubah menjadi complete dan execute. Jika sudah, kita screenshot hasil global hit and miss-nya. Kita exit. Dimana tadi di sini memiliki blok saya itu 8. Bloknya sama dengan 8. Hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke modul. Di sini 16. Dan untuk 16-nya kita bisa ubah menjadi 16. Namun main memorisasi kita harus ubah menjadi 256. Itu bisa mengecilkan blocks in main memorinya sehingga main memorisasi menjadi 256. Terus kita ubah ini agar menjadi 4 KB. Nah, jika sudah, kita oke. Kita bisa klik multiprosesor, text, dan ubah ke complete, execute. Kita screenshot, kita masukkan ke sini. Untuk mempersingkat waktu ini tinggal teman-teman saja lakukan sama seperti tadi. Ini tadi berapa? Ini bloknya 16. Di sini teman-teman bisa melakukan caranya. Misalkan kalau bloknya 32 bisa dikecilkan nih menjadi segini. Kecilkan menjadi 4 KB. Nah, misalkan blok saya itu 64, teman-teman bisa mengecilkan blok in memorinya agar menjadi 256 dan mengecilkan blok in cache-nya agar menjadi cache-nya itu 4 KB. Misalkan 128, teman-teman bisa mengecilkannya, dikecilkan juga dan sebagainya. Nah, di sini Abang sudah melakukan sebelumnya. Sudah ada Abang melakukannya agar singkat aja ininya. Videonya tidak lama-lama. Di sini Abang ada
Nah, di sini ada blok 2, 4 blok, 8 blok, ada 16 blok, ada 32 blok, ada 64 blok, ada 128, 256, dan 512. Jadi fungsi praktikum pengaruh ukuran blok ini dimana kita akan mengetes meningkatkan ukuran blok pada main memory, bukan blok cache-nya, tapi kita akan meningkatkan blok pada main memory atau penyimpanan utama atau RAM. Kita tingkatkan bloknya. Apa mungkin semakin banyak blok itu dapat mempercepat loading data dari main memory ke cache. Nah, di sini kita lihat di dalam hasilnya. Nah, di sini dalam hasilnya. Kita langsung saja ke pertanyaan, apakah miss rate meningkat atau menurun seiring dengan meningkatnya ukuran blok? Jadi bisa kita lihat tadi bahwa dari blok yang pertama, yaitu dari blok 2 sampai blok kita besarkan hingga blok 256, dia akan miss rate-nya itu akan menurun. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa apabila kita memperbesar blok pada main memory hingga 256 blok, dia akan mendapatkan nilai optimal yaitu 3,288% dibandingkan apabila kita memperbesar hingga 512 blok, dimana dia akan miss rate-nya akan tinggi. Nah, jadi apakah kenaikan atau penurunan ini menjadi tolak ukur? Nah, jadi apabila kita memperbesar blok pada memory sebesar mungkin hingga 512 blok, ini sama aja kita mempunyai penyimpanan yang sangat besar. Nah, otomatis apabila saat prosesor meminta data kepada main memory, itu main memory tersebut mempunyai banyak blok. Otomatis saat mencari datanya akan berlangsung lama karena main memorinya itu mempunyai blok yang sangat banyak atau mempunyai ruang penyimpanan yang sangat banyak. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan compulsory miss? Jadi compulsory miss ini adalah ketika kita mengakses pertama kali pada blok, yaitu pada main memory, mana blok itu kan saat di memory, saat perpindahan data dari memory ke cache, nah blok-blok pada main memory itu akan dimasukkan ke dalam satu blok cache yang dimana pada yang sebelumnya. Nah, jadi apabila membuat data pertama kali pada main memory ini harus dibawa ke blok-blok cache terlebih dahulu, baru bisa tersimpan ke dalam cache. Nah, jadi yang selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan pollution point? Jadi pollution point ini adalah ketika suatu data keluar dari cache-nya. Jadi saat data diantarkan dari main memory ke cache, apabila terjadi pollution point, berarti data itu gagal dipindahkan dari memori ke cache. Nah, ini bisa disebabkan apabila blok pada cache yang memiliki blok yang sangat sedikit atau bisa dengan hal-hal lainnya seperti penyimpanan cache itu sedikit. Nah, apabila terjadi hal tersebut maka akan terjadi pollution point. Yang terakhir, kesimpulannya, apakah peningkatan ukuran blok pada main memory meningkatkan kinerja sistem? Bisa abang simpulkan, bisa iya. Namun saat kita meningkatkan ukuran blok, jangan sampai besar kali, jangan sampai 512 blok. Karena berdasarkan praktikum yang kita lakukan, optimal yang didapat itu saat blok itu mencapai sebesar 256 blok, di mana mempunyai miss rate 3,288%, yang mempunyai miss rate yang sangat kecil. Jadi kita tidak perlu memperbesar hingga 512 blok, kita hanya perlu memperbesar ukuran blok pada memori sampai 256 blok. Agar miss rate yang kecil dengan miss rate yang kecil itu pula dapat meningkatkan kinerja sistem.
Sekian dari Abang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.